tugas algoritma pertama yaitu tentang aplikasi kalkulator BMI. BMI dapat dihitung dengan cara berat badan dengan satuan kilogram dibagi tinggi badan meter persegi. Maka waktu awal kita akan menginput menggunakan memasukkan berat badan dan tinggi badan. Proses ini mengubah tinggi ke satuan meter lalu menghitung skor BMI-nya. Outputnya akan menampilkan skor angka, kategori status, dan pesan saran kesehatan. Dan struktur kode utama itu menggunakan logika kondisional yaitu if, else. Jadi ini tuh menentukan kalau misalnya pengguna tersebut akan masuk kategori underweight, ideal, overweight, atau obesity. Maka saat di-run, kode itu akan memunculkan kalkulator BMI yang telah saya buat. Nah, project saya yang kedua, saya akan membuat kalkulator saintifik dengan menggunakan Object-Oriented Programming. Kode ini menggunakan sudut kelas kalkulator. Jadi, membuat fungsi dan variabel menjadi sangat rapi dan mudah dikelola. Dan aku memasukkan warna-warnanya sesuai dengan yang aku inginkan. Dan aku membuatnya dengan dua tema yaitu tema gelap dan tema terang. Dan mendukung trigonometri, sin kostan, algoritma, log atau len, al kuadrat, hingga faktorial. Dan aku menggunakan sistem riwayat atau history. Di sisi kiri terdapat panel khusus untuk mencatat semua perhitungan sebelumnya. Maka saat kita run, kita akan menemukan kalkulator saintifik yang sangat kompleks dan gampang digunakan. Dan proyek saya yang ketiga yaitu data gempa GUI yang alur kerjanya yaitu slide pertama aku pakai welcome screen. Ini menampilkan antarmuka pembuka yang profesional dengan tema warna soft pink. Slide kedua data selector, yaitu pengguna dapat memilih periode data gempa per 5 tahun dari file CVS yang tersedia. Aku ambil data dari Jawa Barat, yaitu domisili aku sendiri. Dan yang terakhir, aku menggunakan machine learning prediction. Dan proyek yang terakhir yaitu menggunakan CNN untuk mendeteksi sesuatu. Jadi, vektor CNN mencari pola seperti garis, tepi, atau bentuk telinga kelinci yang saya gunakan untuk meringkas informasi gambar agar proses perhitungan lebih ringan tanpa kehilangan ciri khas objek. Setelah data melihat pola, bagian ini memutuskan apakah pola tersebut mirip kelinci atau bukan. Alur pemrogramannya, gambar diubah skalanya, rescale menjadi nilai antara 0 dan 1 agar model lebih cepat belajar. Kedua, di lapisan terakhir kita menggunakan fungsi sigmoid yang hasilnya adalah angka 0 sampai 1. Jika di atas 0,5, AI menebak kelinci. Jika di bawah 0,5, maka AI akan menebak bukan kelinci. Nah, saat kita run, kita akan memasukkan file yang kita sudah kumpulkan menjadi zip. Jadi kita upload dan setelah kita upload, maka AI akan menganalisis bagaimana data-data yang kita berikan kepadanya. Maka saat data itu lebih dari 0,5, AI akan menebak itu kelinci. Tapi saat AI menebak itu kurang dari 0,5, maka AI akan menebak itu bukan kelinci. Nah, di sini saya akan menunjukkan kepada kalian gimana CNN ini bekerja.